apalagi maaf, nggak apa-apa. Katanya tahan banting sampai 1,8 meter. Oke, smartphone Oppo ini punya fitur Gen AI. Bisa ubah foto kita jadi unik dengan AI Studio atau bisa bantu kita bikin tulisan dengan AI Writer. Ini adalah Oppo Reno 12 Pro 5G. Tentu saja dia nggak ngandelin cuma Gen AI doang. Oppo juga menawarkan layar yang disebut revolusioner untuk lini Reno, AMOLED dengan kuat micro curve. Ada juga splash touch yang membuat kita bisa tetap beraktivitas normal di layar ini walaupun ada tetesan air di layar. Kamera utamanya pakai sensor Sony Latia 50 megapiksel dengan all pixel omnidirectional PDAF. SoC-nya baru, dia pakai Dimensity 7300 Energy dengan fabrikasi 4 nanometer. Oke, langsung aja kita coba kemampuan smartphone baru ini termasuk untuk Gen AI-nya. Oppo Reno 12 Pro 5G ya. Oppo menjanjikan smartphone ini mengusung peningkatan pengalaman penggunaan dari pendahulunya. Sekilas wajar janji itu ya, karena di sini kan ada Gen AI atau Generative AI yang seharusnya menghadirkan pengalaman penggunaan yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke pembahasan si Gen AI-nya itu, kita coba dulu kenalan dengan si Oppo Reno 12 Pro 5G ini mulai dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Oppo Reno 12 Pro 5G, screen protector yang udah langsung terpasang di layar, dan charger. Iya, ada chargernya. Ini adalah charger 80 watt Superbook ya. Lalu ada kabel USB A to C, ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi paket penjualannya tentunya masih lengkap yang satu ini. Smartphone ini menggunakan frame yang flat tapi dengan layar dan bodi belakang yang memiliki sedikit lengkungan. Penampilannya seperti ini ya. Frame ini disebut menggunakan high strength alloy framework yang kokoh dan menawarkan kekuatan seperti metal. Iya, ini bukan metal tapi memang terasa kokoh banget yang satu ini. Beralih ke bodi belakang, untuk opsi warna ada Nebula Perak yang kami pakai untuk pengujian ini. Di sini ada fluid ripple texture yang menghasilkan tampilan dengan efek 3D ya, seperti ini nih. Sementara untuk opsi warna coklat ini menggunakan two-tone matte glossy design yang dipisahkan chic metallic ribbon. Dimensi smartphone ini 161,45 mm dan lebarnya 74,79 mm. Sementara tebalnya 7,4 mm untuk yang coklat dan 7,45 mm untuk yang Nebula Perak. Bobotnya diklaim 180 gram untuk coklat dan 181 gram untuk yang Nebula Perak. Ada rating IP65 untuk smartphone ini. Jadi artinya dia kedap dari debu dan tahan semburan air. Ingat ya, semburan air bukan berarti ini bisa diajak berenang ya. Bukan. Sekarang kita lihat di sekeliling bodi smartphone ini. Di kanan ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, infrared blaster dan speaker. Ya, ada infrared blaster di sini. Di kiri ini kosong ya. Di bawah ada SIM tray hybrid, bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Lalu ada mikrofon, USB-C dan speaker. Terlihat kalau smartphone ini dibekali dengan dual speaker. Suara yang dihasilkan terbilang mencukupi, masih cukup rapi. Walaupun untuk kelas harganya kami berharap bisa sedikit lebih baik lagi. Sementara untuk volume secara standar udah cukup lantang. Kalau butuh volume lebih tinggi lagi, ada ultra volume mode sampai 300%. Menurut kami yang satu ini cocok banget untuk voice call atau video call ya. Jadi suaranya lantang aja, kedengeran gitu. Di tempat yang rame nggak ada masalah. Tapi ini kurang cocok kalau kita mau dengerin musik, nonton, atau main game. Karena kualitas suaranya memang bukan yang rapi-rapi amat. Masih bahas audio, ada fitur Holo Audio di smartphone ini. Menurut Oppo, ini bisa membuat suara dari sumber berbeda seakan muncul dari arah tertentu saat suara-suara itu tampil bersamaan. Misalnya, suara dari video yang kita tonton di smartphone akan terdengar dari arah yang berbeda dengan suara panduan navigasi dari aplikasi dan suara ringtone untuk panggilan yang masuk. Holo Audio ini berfungsi saat kita menggunakan headset ya. Nah, beralih ke sisi depan. Di sini ada all new 6.7 inch Infinite View Screen. Ini disebut menggunakan quad micro curve design. Oppo mengklaim kalau yang satu ini bukan cuma meningkatkan penampilan smartphone, tapi juga mencegah input sentuhan yang tidak sengaja di tepi layar. Ini adalah panel AMOLED resolusi 2412 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz dan dia adaptif, bisa 60,
90 atau 120 Hz. Jadi refresh rate layar bisa naik otomatis ke 120 Hz kalau ada aktivitas di layar. Sementara kalau nggak ada, dia akan turun otomatis ke 60 Hz. Tentunya ini sudah mendukung HDR10 dan HDR10 Plus. Untuk brightness di kondisi standar, brightness bisa mencapai 580 nits. Sementara kalau kami coba atur brightness ke auto dan simulasikan kondisi outdoor, cuma ke kisaran 580 nits juga. Nah, saat kami coba tes untuk sebagian layar saja, brightness-nya akan meningkat ke kisaran 650 nits. Nah, untuk dapat hasil pengujian kami bisa lihat tabel ini ya. Mode vivid terlihat diatur supaya warnanya mendekati 100% DCI-P3, sementara mode natural mendekati 100% sRGB. Ada juga mode Pro di sini, yaitu Pro Brilliant dan Pro Cinematic. Pro Cinematic ini kurang lebih menawarkan color gamut yang mirip dengan vivid, sementara Pro Brilliant ini warnanya terkesan dilepas, jadi saturasinya tuh tinggi banget. Terkait bezel layar, ini terbilang rapi dengan ukuran yang bisa dikatakan hampir simetris, tipis juga di sini ya. Layarnya dilengkapi dengan fitur Splash Touch yang diklaim Oppo membuat tetap bisa digunakan normal saat ada tetesan air di layar. Saat kami coba, selama jari tidak ada di bagian yang basah terkena air, layar memang bisa digunakan relatif normal. Jadi ini menyelesaikan masalah kalau misalnya kena hujan, terus kita mau mengoperasikan dia gitu, nggak perlu dikeringin-keringin amat. Nah, untuk pelindung layarnya Oppo menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2. Kemudian di sini ada fingerprint scanner di layarnya. Earpiece itu ada di bezel atas layar. Sementara kamera selfie-nya ini kamera 50 megapiksel f2.0 autofocus. Perekaman video up to 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Bagus. Beralih ke sisi belakang. Ini adalah ultra clear portrait camera system dengan konfigurasi triple kamera. Kamera pertama adalah 50 megapiksel main camera f1.8. Sensornya adalah Sony Leitia 600. OIS ada dan all pixel omnidirectional PDAF ada juga di sini. Perekaman video mendukung sampai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kemudian ada ultrawide kamera 8 megapiksel, bukannya f2.2 fixed focus, field of view 112 derajat. Perekaman videonya di sini sampai 1080p 30 fps. Lalu ada telefoto dong di sini, 50 megapiksel telefoto f2.0 autofocus juga. Ini 2 kali optical zoom dengan 20 kali hybrid zoom. Perekaman videonya mendukung sampai 1080p 30 fps. Ada juga LED flash di sini. Nah, untuk fitur-fitur ada lumayan banyak, dibaca aja. Oke, beralih ke spek internalnya. SoC pakai Dimensity 7300 Energy dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC. Untuk CPU core-nya dipakai 4 Cortex A78 2,5 GHz dan 4 Cortex A55 2,0 GHz. Untuk GPU dia pakai Mali G615 MC2. Ini SoC yang baru dirilis oleh MediaTek di pertengahan tahun 2024. Jadi benar-benar masih fresh banget. Untuk RAM 12GB LPDDR5 dengan RAM expansion sampai ekstra 12GB lagi. Lalu storage-nya besar di 512GB UFS 3. Kalau butuh storage ekstra, kita bisa pakai microSD nih sampai 1TB. Baterainya 5000 mAh dan sudah support 80 watt SuperVOOC. Untuk sensor-sensor tentunya lengkap banget ya di sini. Konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G ya. Lengkap lah kalau ini. Tapi sayangnya belum ada dukungan untuk eSIM di sini. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.4 dan support audio codec SBC, AAC, aptX, aptX HD dan LDAC. Lalu dia punya 360 degrees NFC. Kalau smartphone ini akan digunakan untuk pembayaran dengan NFC, kita tidak harus tap bagian belakang atau nyari-nyari titiknya di mana. Nggak usah. Kita bisa tap bagian lain dari smartphone ini juga. Jadi lebih nyaman ya. Lalu ini USB-nya, ini USB 2.0. Sayangnya ini membuat jadi nggak bisa display output via USB-C ya. Untuk USB tentunya bisa OTG dan tadi sudah dibahas ada infrared blaster juga di sini untuk connectivity. Nah, terkait connectivity, Oppo juga menyebutkan ada fitur AI Link Boost dan Beacon Link di sini. AI Link Boost ini memungkinkan smartphone memilih antena yang tepat dari antara 9 antena yang ada di smartphone ini. Nah, ini buat smartphone kita bisa dengan cepat mendapat kembali sinyal saat setelah masuk blank spot atau dapat sinyal lebih stabil saat kita bergerak di kecepatan tinggi, termasuk seperti di mobil atau dalam kereta misalnya. Sementara Beacon Link ini memungkinkan telepon tanpa koneksi seluler atau internet dengan memanfaatkan Bluetooth sampai jarak 200 meter. Tentunya dengan sama smartphone yang mendukung fitur ini. Jadi kalau kita pakai HP yang support, kita bisa telepon-teleponan pakai Bluetooth sampai jarak 200 meter. Nah, untuk keamanan dia punya fingerprint dan face unlock juga. Untuk OS dia pakai ColorOS 14.1 dengan basis Android 14. Update OS dijanjikan tersedia 3 versi Android dengan security update sampai dengan 4 tahun. Lain ekstra seperti Global Search dan Lock Screen Magazine tersedia di sini. Kalau nggak dibutuhkan, jangan lupa matikan ini di saat setup awal. Nah, untuk tawaran install app dari App Market itu juga muncul saat setup awal. Jadi cek dulu ya, mana aplikasi yang dibutuhkan, mana yang enggak. Jangan main asal langsung next aja. Aplikasi bawahnya terbilang ada cukup banyak di sini dan kami merasa ada aplikasi yang seharusnya kurang pas lah jadi bawaan smartphone di Indonesia.
Oke, sekarang kita coba bahas fitur AI yang ada di Oppo Reno 12 Pro 5G ini. Yang pertama ada AI Eraser 2.0. Ini memungkinkan kita menghapus objek yang tidak diinginkan dari foto yang kita ambil dan otomatis mengisi area tempat objek yang dihapus tadi dengan gambar yang sesuai dengan sekelilingnya. Nah, kita coba nih ya, dan memang bisa ngilangin objek yang tidak diinginkan di foto. Hasilnya terbilang rapih yang satu ini. Menurut kalian gimana? Nah, lanjut. Untuk AI Clear Face, ini bisa diakses dari Photos untuk foto grup selfie lebih dari 3 orang. AI ini membantu membuat wajah orang-orang di dalam foto terlihat lebih jelas. Lalu dia juga punya AI Studio. Ini memungkinkan kita mengubah foto kita atau orang lain yang kita ambil ke gaya yang berbeda sesuai dengan template yang tersedia. Ini memanfaatkan generative AI tentunya. Kalau mau bikin foto yang lebih unik, misalnya buat profile picture di sosmed, AI Studio ini bisa sangat membantu ya. Lalu ada AI Toolbox yang di dalamnya ada fitur AI Writer, AI Speak, dan AI Summary. AI Writer ini bisa membantu kita menulis balasan email, komentar di media sosial, dan sebagainya sesuai dengan arahan yang kita berikan. Sayangnya, karena keterbatasan bahasa, yang ini akan lebih terasa membantu kalau kita mau balas email atau balas komentar dengan bahasa Inggris saja. Semoga saja kedepannya nanti akan ada bahasa Indonesia ya. Sementara AI Speak dan AI Summary, keduanya berfungsi saat kita membuka halaman di web browser. AI Speak akan membacakan isi dari halaman web tersebut, sementara AI Summary bisa membantu membuat ringkasan dari isi halaman web tersebut. Untuk ringkasan AI Summary ini seharusnya akan membantu kita mendapatkan garis besar isi dari halaman yang kita baca. Ketiga fitur ini baru tersedia sayangnya untuk bahasa Inggris, Mandarin, serta Hindi atau India. Lalu AI Recording Summary ini bisa membantu kita mendapatkan ringkasan dari rekaman audio yang kita ambil dari aplikasi recorder. Fitur ini juga mendukung 3 bahasa yang sama dengan AI Toolbox tadi. Yang satu ini bisa membantu kita kalau kita ingin mendapatkan ringkasan dari sebuah rekaman audio. Mungkin waktu dengerin presentasi atau ikut sesi wawancara dengan narasumber yang bahasanya Inggris atau Mandarin mungkin bisa nih ya. Kemudian ada AI Clear Voice. Ini berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan noise dari sekitar kita saat menggunakan mikrofon di aplikasi seperti Google Meet atau sedang melakukan panggilan telepon. Sebagai catatan, semua fitur AI ini membutuhkan koneksi internet yang aktif ya. Kurang lebih itu tadi ya, fitur-fitur terkait AI yang tersedia. Semoga kedepannya nanti akan ada lebih banyak lagi fitur AI yang disematkan di dalam smartphone yang satu ini. Dan semoga aja ntar ada bahasa Indonesianya. Kita lanjut ke benchmark. Di sini ada opsi High Performance Mode yang bisa kita aktifkan di smartphone ya. Kami akan coba tunjukkan perbedaan benchmark saat mode itu aktif dan tidak aktif pakai Antutu dulu. Kita pakai Antutu 10. Untuk standar, dia dapat 662 ribuan. Sementara High Performance tanpa kipas di 730 ribuan dan High Performance dengan kipas dia dapat 732 ribuan. Untuk Geekbench 6 standar single core 504, multicore 2040. High Performance single core naik lumayan jauh ke 812 dengan multicore di 2756. Nah, melihat hasil tersebut, untuk pengujian-pengujian berikutnya semua dijalankan di mode High Performance aja biar lebih mantap. Trademark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL grafik score-nya di 5218. Trademark Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score di 3175, lowest score di 3155. Jadi stability-nya 99,4%. Luar biasa, keren. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen, dia dapat 56 FPS. Carche 1080p off-screen 33 FPS. Oke, kita lanjut ke gaming. Di pengujian gaming ini kita mengaktifkan mode High Performance dan juga Pro Gamer Mode di overlay yang bisa kita buka dari dalam game. Subway Surfer dulu ya. Secara standar game ini hanya jalan di 60 Hz. Saat refresh rate kita atur ke high pun dia tetap jalan di 60 Hz. Tapi di sini ada setting untuk mengubah refresh rate maksimal di aplikasi tertentu. Kita coba Subway Surfer di setting ke 120 Hz dan akhirnya game ini bisa dijalankan dengan refresh rate yang tinggi. Jadi kita bisa memanfaatkan game ini di 120 FPS. Lanjut, Mobile Legends. Setting kualitas yang terbuka itu adalah Ultra ya, dengan frame rate juga sampai Ultra atau 120 FPS. Tapi by default standar refresh rate itu cuma jalan di 60 Hz. Kami coba setting manual seperti di Subway Surfer tadi dan refresh rate sampai 120 Hz jadi bisa diperoleh di sini. Saat kami coba frame rate yang kami dapat itu ada di kisaran 70 sampai 90 FPS. Lumayan lah ya. Nah, kalau dilanjutkan main lebih dari satu match, sayangnya kita hanya bisa mendapatkan 60 sampai 90 FPS saja di match kedua. Dia belum bisa sampai 120 FPS untuk dimainkan berulang-ulang. Lanjut untuk PUBG Mobile. Setting frame rate-nya hanya terbuka sampai ekstrim aja. Ini berarti hanya sampai 60 FPS. Saat dicoba ya rata 60 FPS. Sayang ya, belum nyampe lebih dari 60. Nah, untuk gyro aiming terbilang ini
mulus lancar dan akurasinya keren juga di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke Genshin Impact. Karena ini kelas atas, kita langsung aja nyoba highest 60 fps tanpa kipas dulu. Di awal kita dapat frame rate sekitar 36 sampai 48 fps di skenario seperti biasa ya. Nah, mendekati menit ke-10 frame rate mulai turun ke 32 sampai 45 fps, tapi masih cukup mantap untuk main game yang satu ini. Setelah 10 menit frame rate-nya jadi lebih banyak di kisaran 30 sampai 38 fps. Sesekali aja dia bisa naik ke atas 40 fps. Dan saat battle frame rate-nya akan lebih dekat ke 30 fps. Ya, frame drop memang lebih sering terasa setelah 10 menit. Kita bisa turun sampai sedikit di bawah 30 fps. Nah, setelah 30 menit, suhu tertinggi kita cek di layar itu ada di kisaran 40 derajat Celcius saja di area atas. Sementara untuk area lainnya adem, 38 derajat Celcius ke bawah. Untuk sisi belakang, suhu tertinggi ada di dekat modul kamera bisa mencapai 41 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Ini belum terasa panas-panas amat, cuma anget-anget aja. Nah, bagaimana kalau kita pasangin fan grip? Ini sedikit membantu. Kami bisa dapat lebih konsisten performanya di kisaran 35 sampai 48 fps untuk skenario pengujian yang sama. Sesekali emang frame rate masih bisa turun di kisaran 32 sampai 40 fps, tapi akan langsung cepat balik lagi ke rentang awalnya. Saat area battle cukup ramai aja, frame rate-nya turun lebih dekat ke 30 fps dan frame drop lebih sering terjadi. Tapi itu hanya saat battle dan sesekali aja. Untuk ranking ini bisa masuk ke ranking B- tanpa kipas, sementara kalau pakai kipas rankingnya naik ke ranking B. Nah, kami lebih menyarankan untuk menggunakan setting yang lebih rendah aja, misalnya medium gitu ya, supaya game ini bisa dimainkan dengan jauh lebih nyaman. Oke, lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng Chris dan kali ini ditemenin sama Ihsan juga. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 12 Pro 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Kali ini yang ngetes itu sih bisa bareng Ihsan, tapi nanti kita bahas bareng juga kok untuk hasil kameranya seperti apa. Yuk. Oh iya, suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lihat kualitas video kamera selfie-nya. Di resolusi 4K 30, video yang dihasilkan sayangnya kurang stabil ya. Sepertinya IAS tidak bekerja di resolusi ini. Tapi kabar baiknya, di resolusi 1080p 60 fps, videonya stabil. Jadi kalau mau dipakai buat ngevlog aman nih. Kita juga cek 1080p 30 fps-nya tentunya aman ya. Stabil juga videonya. Terkait kualitas gambarnya sendiri, video dihasilkan udah terbilang oke. Detail yang ditangkap sudah sangat baik dan ketajamannya pun menurut kami udah pas. Kalau untuk urusan warnanya, ini sudah mendekati aslinya. Lanjut ke kemampuan dynamic range-nya, di sini terlihat jika bagian belakang sedikit overexpose. Tapi setidaknya area wajah masih dapat terlihat dengan jelas di sini. Oh ya, menariknya lagi, kamera selfie-nya ini udah autofocus ya. Di kelas harga segini masih belum banyak smartphone lain yang punya fitur ini. Sekarang kita beralih ke kamera utamanya. Asiknya video 4K 30-nya stabil nih. Jadi kalau mau pakai resolusi apapun di kamera utamanya ini, video dihasilkan udah pasti stabil, mantep. Untuk kemampuan dynamic range-nya ini juga udah lumayan oke. Lanjut ke kamera ultrawide, agak disayangkan ultrawide-nya ini mentok di 1080p 30 fps aja. Saat kita coba naikkan ke 1080p 60 fps atau 4K 30, kameranya ini otomatis pindah ke kamera utama, dan opsi ultrawide-nya tadi jadi hilang. Terkait hasil videonya cukup stabil ya. Detail dan ketajamannya udah lumayan oke, meski belum sebagus kamera utama dan selfie-nya tadi. Lalu ada kamera tele juga di sini yang bisa merekam video hingga 1080p 30 fps. Sebenarnya sih ada opsi perekaman yang lebih tinggi, tapi saat kita pindah ke resolusi yang lebih tinggi, itu tuh jadinya digital zoom, bukan pakai kamera tele itu. Untuk kestabilannya udah lumayan oke ya. Dynamic range-nya udah cukup baik juga, jadi hasil videonya ini cukup bagus dan konsisten untuk semua kameranya. Sekarang kita cek ke kondisi low light. Seperti biasa, kita mulai dari kamera selfie-nya. Di resolusi 1080p 30 fps, video yang dihasilkan lumayan noisy dan jitternya juga cukup terasa. Tapi untungnya videonya stabil dan detailnya juga masih terjaga. Kalau 4K 30 fps-nya gimana? Ya seperti kalian lihat videonya goyang ya. IAS-nya nggak bekerja di resolusi ini. Tapi kalau memang kalian butuh 4K banget di low light, saran kami pakai tripod aja supaya videonya bisa lebih stabil dikit. Sementara di kamera utamanya, video 4K 30-nya masih stabil, tapi sebagai kompensasi jitter di video cukup terasa ya. Kalau untuk noise-nya sih terbilang bersih di sini. Kita tes juga di 1080p 60 fps, ternyata masih cukup baik hasilnya. Memang videonya jadi lebih gelap ketimbang 30 fps, tapi ini wajar dan sebenarnya ini masih terhitung cukup terang untuk video 60 fps. Nggak terlalu jomplang hasilnya kalau dibandingkan dengan 30 fps. Ditambah stabilizernya terlihat lebih rapi di 60 fps ini. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk kualitasnya sih masih agak di bawah harapan ya. Mungkin sebaiknya pakai kamera utamanya aja di kondisi seperti ini. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya. Di kondisi cahaya yang cukup, foto-foto yang dihasilkan udah sangat baik ya. Mau itu kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide, maupun tele sekalipun.
hasil foto-fotonya udah tergolong oke. Begitu juga di low light. Foto-foto yang dihasilkan juga udah tergolong bagus. Nyaris tidak ada komplain dari kami. Kalaupun ada, ini udah nitpicking sih. Yaitu terkait kamera telenya aja. Seperti biasa, kendala umum kamera tele itu ada di fitur auto switch-nya. Di kondisi low light, kamera telenya nyaris tidak terpakai karena sistemnya lebih memilih kamera utama yang di crop. Jadi kalau kita pencet 2x-nya ini tuh sebetulnya bukan pindah ke kamera tele, belum tentu. Dan untuk sekarang, Oppo belum memberikan opsi untuk mematikan auto switch kamera telenya. Untuk fitur-fitur ekstra kita coba beberapa, ada mode Pro untuk foto, ISO-nya dari 50 sampai 3200 dan shutter speed-nya dari 1/8000 detik hingga 30 detik. Lumayan panjang juga nih. Menariknya, mode Pro ini tidak hanya untuk kamera utamanya aja, karena di sini kita juga bisa pindah-pindah ke kamera lainnya, seperti ke kamera ultrawide dan telefotonya. Lalu ada portrait video untuk kamera selfie dan juga kamera utamanya, dengan resolusi 1080p 30fps. Hasil bokehnya udah lumayan rapi menurut kami. Kemudian ada fitur slow-mo dengan opsi perekaman mulai dari 1080p 120fps, lalu ada 1080p 480fps, tapi yang ini hasil interpolasi ya. Dan ada 720p 960fps, yang ini juga hasil interpolasi. Selanjutnya ada fitur dual view video, jadi kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus. Untuk resolusinya maksimum di 1080p 30fps. Overall, kameranya Oppo Reno 12 Pro 5G ini termasuk yang lumayan oke untuk kelasnya. Detail foto dan videonya oke, dynamic range-nya juga bagus. Punya selfie autofocus yang jarang dimiliki pesaingnya. Sedikit berharap, SKB-SKB yang kami jelaskan tadi sudah tidak ada lagi mengingat harganya yang sudah nyaris flagship. Perhatikan aja apakah itu penting atau tidak untuk kalian. Yang jelas hasil kameranya jauh dari kata burik ya. Soalnya, kami pernah lihat yang kameranya lebih buruk dari ini di kelas harga yang mirip. Untuk kalian pengguna umum, harusnya sih akan puas-puas saja dengan hasil kameranya. Oke, sekian pengujian kameranya Oppo Reno 12 Pro 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke pengujian baterai untuk YouTube offline video playback 1080p. Jadi kita download dulu video YouTube, lalu kemudian kita mainkan tanpa nyambung ke internet. Dia dapat hampir 23 jam. Atau tepatnya 22 jam 55 menit. Ini hasil yang terbilang oke banget nih. Nah, kalau kita streaming video YouTube 1080p 30fps non HDR, baterai berkurang 4% selama streaming video 30 menit. Untuk TikTok, baterai berkurang 6% selama 30 menit. Lalu untuk Genshin Impact, baterai berkurang sekitar 10% dalam pengujian selama 30 menit dengan setting highest 60 fps. Oke, sekarang kita coba chargingnya tanpa kipas dulu nih. 50% terisi dalam waktu 23 menit. Sementara untuk dari kosong sampai penuh, dia butuh waktu 51 menit. Coba sekarang kita kipasin bagaimana. Nah, untuk mencapai 50% hanya butuh waktu 16 menit, sementara dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 38 menit. Ya, jadi kalau kita kipasin, charging itu bisa cukup kencang dengan baterai terisi penuh di bawah 40 menit. Ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dari kemampuan charger si 80 watt SuperVOOC. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix tentunya dia sudah Wi-Fi L1 ya, dan udah support streaming sampai Full HD dengan dukungan HDR10. Untuk YouTube, streaming sampai 4K 60 dengan dukungan untuk HDR. Kalau untuk haptic feedback, getaran yang dihasilkan terbilang masih agak sedikit kurang konsisten. Bisa terasa cukup kuat, tapi saat kita ngetik cepat ya, kekuatan getaran jadi agak berkurang dan terasa kurang rapih. Belum terasa yang kelas atas banget lah. Lalu untuk Wi-Fi sharing tentunya bisa ya. Kita aktifkan aja hotspot saat kita terhubung ke Wi-Fi. Nah, untuk harga, smartphone dipasarkan Oppo dengan harga kisaran 8.999.000. Dan untuk varian RAM dan storage-nya cuma ada satu tipe ya, yang kita uji ini sama seperti kita uji. Kalau varian warnanya itu yang ada dua. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, walau menggunakan SoC yang baru, performa di kelas harganya itu bukan yang paling kenceng di kelas harganya. Kemudian, ada aplikasi bawaan yang menurut kami kurang pas aja di sini. Kemudian kameranya masih punya beberapa keterbatasan teknis terkait setting yang bisa digunakan. Dan satu lagi dia masih pakai USB 2.0, jadi belum bisa display output via USB-C juga. Nah, kemudian untuk dukungan bahasa AI Toolbox dan AI Recording Summary ini masih terbatas ya. Harapannya ada bahasa Indonesia di sini. Semoga nanti ada update-nya. Lalu untuk haptic feedback ya udah oke, tapi masih belum terasa kelas atas banget. Nah, dari sisi kelebihannya, pertama, ada fitur generatif AI atau Gen AI di smartphone ini. Jadi kita udah bahas tadi ya, memang ada beberapa di sini. Lalu layarnya bisa menawarkan kualitas tampilan yang mantap, khas AMOLED. Ada splash touch, jadi layarnya responsif walaupun agak basah-basah dikit. Lalu dia pakai Gorilla Glass Victus 2, ini biasanya dipakai untuk smartphone kelas flagship juga. Lalu autofocus di kamera selfie, mantep nih ya. Kamera utamanya full fungsional juga, nggak ada kamera-kamera bonus di sini. Kemudian RAM dan storage-nya by default udah gede.
Dia juga masih mendukung penggunaan micro SD pula ya. Dia punya 2 speaker dan kualitas suara yang cukup oke di sini. Konektivitas juga menarik dan tersedianya 360 degrees NFC dan ada infrared blaster dan juga ada fitur pendukung konektivitas seperti Beacon Link dan AI Link Boost. Lalu bodinya ini cukup tipis dan ringan juga dan janji update Androidnya cukup panjang di 3 kali Android dan 4 tahun untuk security update. Ya, Reno 12 Pro 5G ini disebut Oppo sebagai pembuka era baru untuk Reno series. Kami bisa maklum ya dengan klaim tersebut karena hadirnya berbagai fitur AI di sini. Ini membuatnya jadi beda dari pendahulunya, beda banget. Secara umum Reno 12 Pro 5G ini adalah salah satu opsi yang bisa dipilih untuk kalian yang ingin merasakan kemampuan AI modern, khususnya untuk Gen AI di smartphone masa kini. Nah, kalau menurut kalian sendiri, smartphone ini seperti apa? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar tentunya. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.